Kalau tujuan kita memang bukan akhlakul karimah liutamima makarimal akhlak, maka kita bertengkar terus. Nah, sana itu apa? Itu bisa kita buat sebanyak-banyaknya ya. Hudal linnas. Ya. Hudal linnas ini kan bukan hudan lil ulama, hudan lil umaro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kita belajar kepada Kiai Muzamil. Judulnya kira-kira kenapa tadabbur, atau boleh juga apa beda antara tadabbur dengan tafsir. Jadi kita akan belajar dari makna kata, epistemologi sampai konteks-konteks dan aplikasi-aplikasi. Nah, di Ma'iyah kan memang selama 10 tahun lebih ini kita menyebarkan dan mencoba memperkenalkan bahwa tadabbur itu tanpa melawan tafsir ya, tadabbur itu juga sangat penting kita lakukan, tapi kita pelajari dulu karena gini, kita ini umat kenal Islam itu kan setelah sekian tahap. Jadi ada Allah yang kasih, terus ada Nabi dikasih wahyu, terus Nabinya mengalqur'ankan wahyu-wahyu itu, kemudian ada ulama-ulama yang menafsirkan. Nah, kita kenal Islam itu dari tahap ketika ulama menafsirkan. Apakah itu berupa fikih secara khusus atau syariat Islam secara lebih menyeluruh. Secara ilmu kata apa bedanya tafsir dengan tadabbur? Kalau tadabbur itu dari asal kata itu kan, kalau dalam ilmu tasrif itu ya, itu kan termasuk fi'il yang khumasi, yang jumlah hurufnya 6. Ta, dal, ba-nya 2, ra, jadi 5 gitu ya. Setiap kata yang 5 itu dalam bahasa Arab itu mesti akar katanya 3. Jadi begini, kalimat dalam bahasa Arab itu ada sulasi, ada rubai. Sulasi itu yang bangsa 3 huruf, rubai yang bangsa 4 huruf. Nah, dari 3 bisa ditambah 1 jadi 4, tambah 2 jadi 5, tambah 3 jadi 6. Dan paling banyak 6. Paling sedikit 3 huruf, paling banyak 6 huruf. Itu kata dalam bahasa Arab. Terus ada yang bangsa 4, memang dia 4. Ditambah 1 menjadi apa? Akarnya memang 4. Akarnya memang 4 huruf, dan ditambah 1 menjadi 5, tambah 2 menjadi 6, enggak ada 7. Nah, dari kata yang tadinya 3, apakah dijadikan 4, 5 atau sampai 6 itu mesti ada faidahnya. Jadi kalau kata ada fungsinya maksudnya. Ada fungsinya, ya. Jadi ada maksudnya. Jadi kenapa kalimat dirubah? Itu kan mesti ada makna. Kata dirubah. Ada ya. Kata bermutasi dari 3 huruf menjadi 4 huruf, menjadi 5 atau 6. Iya. Ya. Itu mesti ada tujuannya, makna yang dimaksud, dan itu yang disebut tasrif dalam bahasa dalam bahasa Arab. Jadi tasrif itu adalah merubah satu kata dari akar katanya tadi kepada bentuk yang lain karena ada ma'anin maksudah, makna yang dimaksud. Jadi tadabbur itu kan 5. Itu dari 3. Dari tadabbur itu 3. Ada kerjanya apa? Dabaro yadburu. Ya, yang artinya belakang. Gitu, belakang. Kalau dipindah ke wasan tafa'ala, itu jadi mendalam. Gitu ya. Jadi mendalam. Jadi apa ya? Intensif. Ya, intensif. Dalam, ya. Wasan tafa'ala. Jadi misalnya orang syahadat itu muntasyahud, itu kan ke dalam. Iya. Ada intensitas. Ada intensitas. Nah, internal, ya. Oleh karena itu tadabbur itu intensitasnya ke dalam. Maka betul orang Jawa mengartikan itu angen-angen. Karena angen-angen itu kan jero, gitu ya. Angen-angen sak maknanya itu loh ya. Ya. Itu tadabbur. Jadi tadabbur itu pekerjaan ke dalam. Pekerjaan ke dalam. Kalau dabaro, Ya. yadburu itu Ya. mengeluarkan sesuatu. Mengeluarkan sesuatu. Nah, Ya. yang kita ingin teguhkan pemahaman kita adalah kenapa Ma'iyah punya kecenderungan untuk lebih melakukan tadabbur dibanding tafsir, meskipun dengan pengertian bahwa di dalam tadabbur diperlukan juga tafsir. Jadi pertama yang kita ingin tahu, kalau tafsir itu dari apa, Pak? Dari fasaro yapsaru.
Basira yabsaru fasron, artinya itu terang bayan. Jadi satu kata dengan bayan. Jadi bayan, terus bayan atau membuka tutup. Jadi sesuatu yang tertutup dibuka itu fasron. Nah, dirubah kewasan fassaro yufassiru tafsiron, itu keluar. Jadi dia menjelaskan keluar, bukan ke dalam memang. Kalau fa'ala yufa'il itu beda dengan seandainya tafassaro ya tafassaru tafassuron. Itu ke dalam. Memperjelas ke dalam. Kalau tafsir itu keluar. Gitu. Itu dari ilmu kata ya. Sekarang dari ilmu dari fungsi atau aplikasi atau fakta sosial keagamaan selama ini. Sepanjang Pak Muzamil mengamati, kan tradisi kita tafsir, Pak. Betul. Sekian belas abad yang tradisi kita tafsir, dan fenomena tadabbur itu baru muncul di Ma'iyah. Jadi orang cenderung menafsiri Quran dan hasilnya ada fikih, ada macam-macam, ya. Tapi kita memulai dengan mentadabburi Al-Quran, kan begitu, Pak Muzamil? Ya, itu kira-kira bedanya apa? Karena yang ingin kita capai berbeda. Kalau tafsir itu yang ingin dicapai adalah kebenaran ilmiah, kan? Sedangkan tadabbur yang ingin kita capai adalah pelajaran dari Quran untuk kebaikan akhlak ke dalam diri kita. Nah, ke dalam diri kita. Nah, itu berbeda. Antara ilmiah dan akhlak nanti dulu, Pak. Tapi intinya adalah kan di dalam tadabbur kan diperlukan tafsir juga, Pak. Iya. Cuman fungsi tafsir itu berdasarkan kehendak tadabbur, bukan tafsir untuk keluar, tapi tafsir untuk ke dalam. Mestinya memang seperti itu. Oleh karena itu, maka yang diperintahkan dalam Quran kan tadabburnya. Karena tafsir jadi itu kita sekarang berkembang di situ. Al-Quran sendiri, Allah sendiri itu merekomendasikan atau menuntun kita itu untuk menafsirkan atau untuk mentadabburi, Pak. Mentadabburi. Jelas ada ayat 2 dalam Al-Quran itu. Yang satu istilahnya ayat itu Allah tidak dalam bentuk perintah, tapi sangatnya mengena karena ayatnya redaksinya begini, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubihim akfaluha, ataukah hati mereka itu sudah tertutup, ada kuncinya, tertutup rapat. Ada katupnya yang tertutup. Itu asbabun nuzulnya ayat itu pada waktu itu seperti apa sehingga Allah itu memberikan pertanyaan seperti itu? Ya, fenomena banyaknya orang-orang munafik itu fenomena orang munafik, dan mereka juga mempertentangkan Al-Quran karena ada ayat lain, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira, gitu ya. Jadi apakah mereka tidak mentadabburi Quran? Ini orang-orang yang ragu kepada Quran, gitu ya. Oleh Allah. Seandainya Quran itu tidak berasal dari Allah, niscaya mereka akan menemukan pertentangan yang sangat banyak. Wong turunnya dalam waktu 22 bulan tidak sekali. Jadi kita tidak menyalahkan tafsir, tetapi sebaiknya setiap muslim itu melakukan tadabbur untuk dirinya masing-masing, kan begitu kan? Betul. Karena sekarang semesta nilainya berbeda. Jadi kalau tafsir tadi menurut Pak Muzamil kan menjelaskan keluar, berarti itu ilmu, Pak ya? Iya, ilmu. Kalau tadabbur itu akhlak. Jadi tadabbur itu kalau kata Pak Muzamil seperti dubur, itu yang kita perhatikan adalah keluarnya sesuatu dari dubur itu akan menggambarkan benar tidaknya isi perut, kan begitu. Jadi outputnya tadabbur adalah akhlak, outputnya tafsir adalah ilmu. Ini ya kita tegaskan ini ya. Padahal Rasulullah kan innama bu'itsu liutama makarimal akhlak, bukan liutama makarimal ilmi, bukan liutama makarimal apa-apa yang lain, tapi makarimal akhlak. Nah, akhlak ini kan satu pasal tersendiri, satu topik tersendiri yang bisa kita, atau kalau kita belok dikit Pak Muzamil, akhlak kan dari akar kata yang sama dengan makhluk ya. Betul, kholq ya. Nah, bagaimana memahami bahwa akhlak kan seolah-olah selama yang dikenal itu kan akhlak itu kan perilaku sedemikian rupa yang hasilnya begini begitu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, harus begini, harus begitu. Tapi berlaku untuk makhluk. Tapi secara kata dia berasal dari akar yang sama. Gimana menjelaskannya Pak Muzamil? Ya, kalau makhluk kan ada kholqun pakai fathah, terus pakai khulukun.
khulukun. Iya. Itu memang akarnya sama. Jadi kedua-duanya itu sama-sama ciptaan Allah. Jadi Allah bukan hanya menciptakan yang fisik. Khulukun kan lebih kepada fisiknya manusia. Sedangkan hulukun adalah dimensi kejiwaannya manusia, gitu ya. Oke. Jadi yang lebih lembut daripada khulukun. Khuluk itu lebih lembut daripada khulukun. Lebih lembut. Kalau akhlak, Jamaknya khuluk. jawabnya khuluk. Iya, iya. Saya membayangkan kalau pakai estetika ya. Jadi kalau Anda tidak berakhlak, Anda bukan makhluk. Gampangnya kan gitu. Iya, iya. Kalau kita ngomongnya estetika. Betul, iya, iya. Kalau Anda tidak memakai akhlak, berarti Anda bukan makhluk. Artinya kayak Anda itu bukan ciptaan Allah kan gitu. Iya, tidak punya kesadaran sebagai makhluknya Allah. Ya, kalau Anda punya kesadaran sebagai sesuatu yang diciptakan Allah, maka Anda berperilaku atau berakhlak sedemikian rupa sebagaimana yang Allah anjurkan atau tuntun kan begitu. Betul. Jadi khalaqa khulukun akhlakun yaitu makhluk. Iya. Sesuatu yang diciptakan Allah sendiri al-khaliq, jadi dia yang maha berakhlak. Boleh enggak itu, Pak? Ya boleh. Jadi Allah bukan hanya maha pencipta, tapi Allah yang maha berakhlak. Iya, iya. Nah, akhlak pasti dengan konotasi karimah kan gitu. Iya. Oke. Nah, jadi kita ingin tegaskan Pak Muzamil bahwa kalau tafsir itu urusannya adalah ilmu. Kalau kita bergerak ke wilayah sosial, kan orang sekarang pengen pinter, pengen kaya, pengen sakti, pengen hebat, pengen berkuasa, pengen terkenal. Sangat sedikit yang pengen baik kan begitu. Iya. Nah, kalau kita ngomong tadabbur sebenarnya pinter kan boleh, tapi diikat harus menjadi lebih baik. Iya. Kaya boleh, tapi dia merupakan alat untuk supaya manusianya menjadi lebih berakhlak, lebih baik kan begitu. Demikian juga kekuasaan, popularitas dan lain sebagainya. Jadi kalau tafsir itu kan urusannya kan bukan akhlak, Pak. Iya. Pokoknya penjelasan ilmiahnya begini, keluarnya begini. Iya. Tapi tidak mengikat penafsirnya maupun yang mendapatkan informasi tafsir untuk berakhlak toh. Tidak mengikat. Tidak mengikat. Tapi kalau tadabbur, ya, mengikat. Kalau tadabbur mengikat. Jadi sebenarnya dalam tadabbur outputnya adalah akhlakul karimah. Ya. Dan itu sangat mengikat. Ya. Nah, inputnya boleh ilmu juga, boleh kekayaan, boleh apapun saja, asalkan outputnya akhlakul karimah. Outputnya itu kebaikan. Nah, kebaikan itu kan kalau secara sosial budaya bisa kita lebarkan. Sayang sama makhluk Allah yang lain, saling menyelamatkan satu sama lain, tidak menyakiti, tidak membunuh, ya, tidak merusak keseimbangan, macam-macam ya kalau yang namanya baik itu Pak ya. Itu satu tema lagi yang sangat luas. Tapi yang kita ingin tahu dan tegaskan dari Pak Muzamil adalah bahwa tradisi tadabbur ini menurut Pak Muzamil lebih diperlukan oleh umat Islam ataukah ini dianggap menentang tafsir? Jadi saya kira memang tadabbur yang harus dilakukan karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tafsir pastinya itu dilakukan juga dalam rangka memperkaya tadabbur. Gitu ya. Supaya orang dalam mentadabburi Quran itu punya kekayaan ilmu, ya, maka butuh tafsir. Maka tafsir memang harus ilmuwan. Ya. Tapi dengan catatan setiap muslim, setiap orang harus bertadabbur kan begitu. Iya. Termasuk dengan cara mengambil wacana-wacana dari tafsir. Nah, jadi tafsir bukan lawan dari tadabbur. Iya, tafsir itu komplementer atau betul. Saling bermanfaat. Iya. Apa namanya, Pak? Saling bermanfaat dalam bahasa Arab ya sudu ba'du mba'du. Iya. Jadi saling memperkuat tadabbur, memperkuat tafsir, tafsir memperkuat tadabbur. Mestinya begitu. Mestinya begitu ya. Mestinya begitu kan. Ya. Saya gini Pak Muzamil, dari yang sudah kita obrolkan prinsip akhlak yang barusan kita bicarakan tadi itu bagian utama atau prinsipil dari tadabbur gitu kan. Sementara tadi tafsir itu lebih ke ilmu mungkin juga metode dan lain sebagainya. Pertanyaan saya adalah apakah tadabbur itu memang merupakan prinsip atau akhlak, ataukah dia juga terminologi yang mengarah kepada metodologi tertentu di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran mungkin dibandingkan dengan tafsir? Sepertinya kalau kita lihat perkembangan sejarah
rupanya tadabbur ini hampir bisa dikatakan dilupakan. Gitu ya. Sehingga akhirnya yang berkembangkan tafsir, dan tafsir inilah yang terus menjadi medan pertarungan umat Islam. Kenapa tafsir itu jadi medan? Bukan jadi medan untuk untuk memperbaiki akhlak tadi, tapi medan pertarungan. Jadi ketika umat Islam punya kepentingan, maka yang diambil adalah ayat-ayat Al-Quran dengan tafsirnya. Maka terjadilah versi-versi tafsir yang saling mempertegas kebenarannya berdasarkan dan tidak Al-Quran. Diikat oleh satu tujuan yang sama, yaitu akhlakul karimah. Jadi kalau tadabbur, outputnya harus akhlakul karimah, kan gitu. Boleh hebat apa tidak tafsirnya, boleh detail apa tidak, sanadnya pun boleh nyambung apa tidak, tapi asalkan hasilnya itu akhlakul karimah. Kepada apa saja. Jadi kita berakhlakul karimah kepada Allah, kepada malaikat, kepada nabi, kepada alam, kepada binatang, kepada sesama manusia, kepada apa saja. Itu ikatan tadabbur. Jadi tafsir itu tidak akan menimbulkan aliran-aliran madhab-madhab yang arogan satu sama lain dan saling menista satu sama lain. Andaikan mereka bersepakat bahwa outputnya mau Syiah, mau Sunni, mau Hanafi, mau Hambali, outputnya haruslah akhlakul karimah. Karena Rasulullah mengatakan innama bu'itsu liutammima. Maka jadi kita bukan pinter-pinteran tapi baik-baikan. Makanya fastabikul khairat. Apakah kita bisa mengatakan bahwa semangat atau spirit tadabbur itu sebenarnya adalah adab atau akhlak di dalam menafsirkan Al-Qur'an? Bisa juga. Ya. Mestinya itu memang seperti itu. Jadi at-tafsiru bi adabi tadabbur ini. Iya, bisa. Bisa menafsirkan dengan adab atau etika. Seandainya tidak seperti itu, Mas Ilmi, tidak terjadi perpecahan-perpecahan itu sebetulnya. Ini yang kenapa kita terjadi perpecahan, dan terus akhirnya perpecahan ini bukan hanya dari perpecahan berpikir, gitu ya. Perpecahan perwujudannya, sosial politik dan lain-lain. Dan sulit disatukan. Jadi sampai tahu bagaimana saling serang, katakanlah antara Sunni dan Syiah dengan memakai tafsir terhadap ayat-ayat. Itu kan sampai sulit dipertemukan. Itu baru antara Sunni dan Syiah. Terus belum antara pendukungnya Sayyidina Ali dan pendukungnya Muawiyah. Sama-sama pakai ayat Al-Quran dan tafsirnya masing-masing. Terus Khawarij juga seperti itu. Kenapa? Karena mereka mentafsiri Quran itu. Nah, terus setelah itu ada Mu'tazilah juga dan seterusnya, dan ini jadi ada umat Aliyin, ada umat Muawiyin, ada umat sekarang ada umat belum lagi yang pecahan-pecahan kecil-kecil, NU, Muhammadiyah, MTA, apa segala macam. Itu karena sejak awal kita tidak menyepakati satu tujuan akhir, yaitu akhlak fastabikul khairat tadi. Gitu. Jadi kalau di Ma'iyah kan sudah kita omongkan, apapun saja tafsirmu itu kan terletak di dapur. Tapi di suguhan warungnya itu harus sehat dan bersih dan maslahat untuk siapapun saja yang datang ke warung itu. Nah, jadi saya kira ini satu tradisi yang dipertegas oleh Pak Muzamil bahwa Helmi mengatakan tadabbur itu bisa menjadi sistem etika. Jadi menjadi adab. Betul. Jadi silakan menafsirkan, silakan pinter, silakan kaya, silakan sakti, silakan hebat, asal dengan etika tadabbur kan gitu kan. Itu. Dengan adab bagus tadi. Bagus itu. Mas Ilmi, bagus itu. Saya kira itu poin penting ini. Saya kira poin penting. Sehingga kita tidak liar dalam boleh. Jadi semua penafsiran itu boleh aslinya. Kalau kita mau baca semua kitab tafsir, penafsiran beliau terhadap ayat, bagus juga. Bagus. Bukan, memang Quran memungkinkan untuk diambil itunya. Gitu ya. Jadi kita jadi satu kata, itu Mas Ilmi ya. Ya. Contoh kita mau bicara hasanah misalnya ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah itu apa? Itu bisa kita buat sebanyak-banyaknya ya. Bagi orang yang ingin kekuasaan, hasanah itu kekuasaan. Bagi yang orang yang inginnya kaya, hasanah itu kekayaan. Kalau tujuan kita memang bukan akhlakul karimah liutamima makarimal akhlak, maka kita bertengkar terus. Nah itu sangat setuju. Karena tidak menyepakati tujuan bersama kita itu apa. Saya kira nanti akan menarik penyelaman lebih jauh tentang tadabbur sebagai prinsip dan sistem etika di dalam kita menafsirkan Al-Quran.
Tapi saya juga ingin bertanya beberapa aspek lain yang terkait dengan tadabbur itu adalah saya pernah membaca sebuah buku Pak Muzamil yang menceritakan bahwa para mufasir modern ini mempertanyakan kepada hasanah tafsir klasik gitu ya. Di mana mereka para mufasir modern ini merasa kemapanan atau kebakuan tafsir-tafsir yang klasik itu sedemikian rupa canggihnya dalam tanda petik begitu, itu membuat tidak semua orang rasanya punya apa namanya pintu ya, punya hak untuk lebih dekat kepada Al-Quran. Maka para mufasir modern seperti Ahmad Khan dan lain sebagainya itu ingin mendobrak itu, bahwa sesungguhnya kita punya apa namanya kesempatan yang sama untuk mengakses Al-Quran dengan berbagai perkembangan metodologi maupun paradigmanya, maupun tentu berkaitan dengan situasi dunia yang berubah atau berkembang gitu ya. Tampaknya ini seperti hal yang laten gitu ya, mungkin apa yang selalu ada. Nah, mungkin menurut Pak Muzamil kira-kira apakah memang keadaan yang demikian itu harus segera dialaramin nih? Ini sudah tidak baik ini situasi seperti ini, karena sesungguhnya setiap orang itu dengan backgroundnya masing-masing kalau bisa tidak punya alasan untuk tidak dekat dengan Al-Quran gitu. Nah, dalam konteks itu seperti saya tambahi pertanyaannya Mas. Iya. Kan kalau di Ma'iyah saya coba memudahkan jamaah. Sebenarnya kamu itu pinter nggak harus, hebat tuh nggak harus. Kalau hebat alhamdulillah, pinter alhamdulillah, tapi tidak harus. Asalkan outputnya baik. Asalkan output. Jadi misalnya kita menafsirkan sesuatu dengan ikatan tadabbur, sebenarnya ujian utamanya bukan tafsirnya secara ilmiah benar apa tidak. Ujian utamanya adalah outputnya, keluarannya itu, outcome-nya, ya, apa namanya, hasil dari proses itu tadi membuat dia lebih baik apa tidak. Kan kita mudahkan seperti itu, meskipun itu bisa menjadi simplifikasi. Ya, tapi kita harapkan itu menjadi kesadaran utama, karena landasannya Pak Muzamil hudal linnas. Ya, syahrul Ramadan hudal linnas. Hudal linnas ini kan bukan hudan lil ulama, hudan lil umaro, hudan lil yang lainnya. Jadi tidak spesifik, itu hudan linnas, artinya jadi meskipun Helmi presiden umpamanya, tapi kan yang diarah oleh Allah adalah manusianya. Dan itu bisa berarti Al-Quran itu bisa diakses oleh semua manusia, setiap manusia secara langsung. Sementara tradisi kita 14 abad itu kan kita harus ke KW 4. Kita baru berpendapat iya apa tidak kan setelah dari Allah, Quran, Nabi, ulama, ada fikih baru ke kita. Jadi yang kita pahami sebagai Islam itu adalah hasil para ulama ini. Jadi itu sudah tahap kesekian. Sementara kita dihalangi untuk punya akses langsung kepada Al-Quran, padahal jelas hudan linnas. Itu dasarnya saya. Jadi dengan resiko bahwa ada variabel-variabel yang mungkin bisa juga negatif, tapi kita harus memastikan dan berani untuk mengatakan bahwa ya Quran itu untuk kamu mengakses langsung, kamu bergaul langsung sama Allah, kamu bersilaturahmi langsung sama Allah. Asalkan outputnya baik, kamu tidak benci orang, kamu tidak menyalahi orang, kamu tidak mencuri, kamu tidak membunuh, kamu tidak dan seterusnya. Itu kan sudah lumayan tuh, daripada Al-Quran kita monopoli. Karena saya orang pinter, terus saya bilang kamu jangan nafsirkan hal, kamu kan belum tentu tahu asbabun nuzulnya, kamu tidak menguasai bahasa Arab dan lain sebagainya dengan persyaratan ilmiah ya. Padahal kan jelas hudan linnas. Baru nanti ada kualifikasi lil ladzina amanu atau lil muttaqin gitu ya. Itu kualifikasi internal manusia. Tapi kalau hukum dasarnya, pasal utamanya adalah hudan linnas, ini petunjuk untuk manusia. Ada orang-orang tertentu ingin bertakwa, carilah petunjuk dalam Quran. Dia punya level sendiri yang bertakwa, yang beriman dan seterusnya. Tapi tidak ada hudan lil ulama. Tidak ada hudan lil asatir, tidak ada hudan lil habaib. Yang ada adalah hudan linnas. Jadi harus kita tradisikan bahwa setiap orang harus belajar melakukan tadabbur Quran untuk dirinya sendiri, sehingga terolah
outputnya adalah innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Jadi ikatannya pada akhlak, tidak pada pinter apa tidak, benar apa tidak, cum laude apa tidak. Ikatannya pada akhlakul karimah, kan begitu. Betul. Nah, mungkin Pak Muzamil bisa merespon yang... Ya, jadi kalau melihat sejarahnya Mas Ilmi, sejarahnya tafsir, gitu ya. Jadi kan gini, jadi pada masa Rasulullah, gitu ya, ada Quran, terus mufassir utamanya adalah Rasulullah. Ya. Dan sahabat yang hidup adalah memang masyarakat Arab, Quran turun dengan bahasa mereka. Jadi Rasulullah relatif sedikit yang diperlukan Rasul untuk dijelaskan kepada bangsa Arab pada saat itu. Kenapa? Karena Quran diturunkan kepada mereka dan bahasa adalah bahasa mereka, gitu ya. Meskipun juga sahabat pernah salah dalam memahami Quran dan langsung diluruskan oleh Rasulullah, gitu ya. Banyak sahabat yang mengalami kesalahan dalam memahami Quran itu. Dan kemudian setelah itu Rasulullah gak ada, adalah masa sahabat. Nah, terus ketika Islam itu masih di tempatnya di Madinah, di Mekah, di Jazirah Arabia yang masih tidak jauh, itu masih tidak terlalu banyak masalah. Tapi semakin banyak masalah ketika Islam berkembang masuk ke kemana-mana, dan berbarengan dengan itu juga ada persoalan-persoalan di luar itu, yaitu terutama pertentangan kekuasaan dan politik. Iya, apalagi nanti terkait dengan kekuasaan politik, dengan harta benda, terkait dengan akses dan lain sebagainya. Akhirnya yang inti dari kasus antara tafsir dan tadabbur itu tidak tercover, tapi efeknya jauh lebih besar. Jadi itu lebih besar pasak daripada tiang, kan begitu. Nah begitu jadinya. Nah sebenarnya yang terjadi. Nah maka ini kalau tidak ada dialektika memang berbahaya. Mungkin pertama masalahnya ini alamiah, saya kira, bahwa akan ada orang yang ahli, ada yang tidak, itu ya. Tapi dalam persoalan berikutnya, ketika sekarang orang-orang yang dianggap ahli dan seterusnya ini bisa Jadi kalau ngomong sederhana gini, apakah orang yang lebih aksesibel ke Quran itu adalah orang yang pintar bahasa Arab dan mengerti asbabun nuzul dan lain sebagainya, atau ke orang yang kelakuannya baik? Kelakuannya baik. Jadi kalau pakai metode adab tadabbur, setiap orang punya akses dan boleh mengakses Al-Quran dan bersilaturahmi dengan Allah langsung. Ukurannya bukan kepandaiannya, kehebatannya, kesaktiannya, ukurannya adalah akhlaknya kepada orang lain, kepada makhluk-makhluk yang lain, begitu.